Halo semuanya, perkenalkan nama aku Deswita Nur Faizah. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah rakyat yang berasal dari Jawa Tengah berjudul Timun Mas. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Srini. Ia tinggal seorang diri, menghabiskan hari-harinya dalam kesepian dan kerinduan akan kehadiran seorang anak. Setiap malam, ia berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak yang bisa menemaninya dalam masa tuanya. Pada suatu hari yang cerah, ketika Mbok Srini sedang bekerja di ladangnya, tiba-tiba muncullah seorang raksasa besar. Raksasa itu mengetahui keinginan Mbok Srini untuk memiliki anak dan menawarkan bantuan. Aku bisa memberimu seorang anak, kata raksasa. Tapi ada syaratnya. Ketika anak itu berumur 6 tahun, kau harus menyerahkannya padaku untuk kumakan. Meskipun syaratnya sangat berat, keinginan Mbok Srini untuk memiliki anak terlalu kuat. Ia pun setuju dengan perjanjian tersebut. Raksasa itu kemudian memberikan sebutir biji mentimun kepada Mbok Srini dan menyuruhnya menanam biji tersebut di ladangnya. Mbok Srini mengikuti petunjuk raksasa dan menanam biji mentimun itu dengan penuh harapan. Setiap hari, ia merawat tanaman mentimun tersebut dengan penuh cinta. Beberapa bulan kemudian, tanaman itu tumbuh besar dan menghasilkan sebuah mentimun berwarna kuning keemasan yang sangat besar. Saat Mbok Srini memetik dan membelah mentimun tersebut, ia sangat terkejut sekaligus bahagia. Di dalam mentimun itu terdapat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini menamainya Timun Mas. Dengan penuh kasih sayang, Mbok Srini merawat Timun Mas hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Waktu berlalu dengan cepat. 6 tahun sudah berlalu sejak Timun Mas lahir. Pada suatu hari, raksasa itu kembali muncul untuk menagih janjinya. Mbok Srini yang sangat mencintai Timun Mas merasa sangat berat hati untuk menyerahkannya. Dengan kecerdikannya, Mbok Srini meminta penundaan 2 tahun lagi dan alasan tubuh Timun Mas masih terlalu kecil dan tidak enak untuk dimakan. Raksasa itu pun setuju dan pergi, memberi waktu 2 tahun lagi bagi Mbok Srini. Dengan waktu yang tersisa, Mbok Srini merasa cemas dan terus mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi menemui seorang petapa sakti yang tinggal di gunung. Petapa tersebut mendengarkan cerita Mbok Srini dan memberikan 4 bungkusan kecil yang masing-masing berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Gunakan benda-benda ini untuk melindungi Timun Mas dari raksasa, kata petapa. 2 tahun berlalu dengan cepat, raksasa itu kembali datang untuk menagih janjinya. Mbok Srini segera menyuruh Timun Mas berlari secepat mungkin membawa 4 bungkusan pemberian petapa. Ketika raksasa mulai mengejar, Timun Mas membuka bungkusan pertama yang berisi biji mentimun dan menebarkannya di tanah. Ajaib, biji mentimun itu langsung tumbuh menjadi ladang mentimun yang besar dan melilit tubuh raksasa. Namun, raksasa itu dengan kekuatannya berhasil melepaskan diri dan melanjutkan pengejaran. Timun Mas terus berlari dan ketika raksasa makin mendekat, ia membuka bungkusan kedua yang berisi jarum. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat dan runcing menghambat langkah raksasa. Namun ia tidak menyerah dan terus mengejar Timun Mas. Dengan sisa tenaga, Timun Mas menebarkan garam dari bungkusan ketiga. Seketika itu juga, tanah di belakangnya berubah menjadi lautan luas. Raksasa itu pun berenang melintasi lautan dengan mudah dan tetap mengejar Timun Mas. Ketika Timun Mas melihat bahwa raksasa masih terus mengejarnya, ia merasa sangat cemas karena hanya tersisa 1 bungkusan terakhir. Dengan penuh harapan, Timun Mas membuka bungkusan terakhir yang berisi terasi dan menebarkannya di tanah. Ajaib, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang menggidik. Raksasa yang tidak menyangka akan jebakan ini terperangkap di dalam lautan lumpur dan tenggelam, tidak mampu melanjutkan pengejaran.
Akhirnya raksasa itu tewas di dalam lumpur tersebut. Setelah merasa aman, Timun Mas pergi pulang ke rumahnya. Mbok Srini sangat bahagia melihat anaknya selamat dari ancaman raksasa. Mereka berdua berpelukan dan bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan Timun Mas.